Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Permana Putanangoy dari kelas 11G. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah berita tentang 45% tanaman berbunga terancam punah. Oke, sebuah laporan dari Royal Botanic Garden mengungkapkan adanya ancaman kepunahan serius terhadap tanaman. Dalam analisa lebih, diperkirakan kepunahan akan meningkat selama beberapa tahun ke depan. Apa alasannya? Ini alasannya. Berdasarkan laporan berjudul State of the World Plants and Fungi, bahwa tahun 2023 telah menghimpunkan data basah tanaman dan jamur serta tingkat risiko kepunahan yang mereka hadapi. Sejak tahun 2020, laporan ini disusun oleh lebih dari 200 ilmuwan dari 30 negara yang terlibat. Hasilnya mereka merinci bahwa 18.000 spesies tanaman dan jamur serta 60% lebih penilaian konservasi spesies tersebut. 45% tanaman berbunga terancam punah. Melansirkan Science Focus, laporan tersebut saat ini bermanfaat sebagai data yang menyajikan pemeriksaan kesehatan global terhadap tanaman dan jamur di seluruh dunia. Menurut laporan, diketahui bahwa 45% dari seluruh tanaman berbunga memiliki status terancam punah. Adapun spesies-spesies yang belum terdeskripsikan secara formal dan makalah ilmiah sebanyak 77% akan terancam punah dalam beberapa puluh tahun kemudian. Hasil penilaian konvensi tersebut mengindikasikan perlunya perhatian serius akan kepunahan jenis-jenis tanaman di seluruh belahan dunia. Mengapa demikian? Simak penjelasan berikut ini. Tanaman penopang hidup makhluk bumi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tanaman telah menjadi penopang hidup manusia di bumi. Manusia bernafas menggunakan oksigen yang dihasilkan dari fotosintesis tanaman tersebut. Selain itu, 9 dari 10 obat-obatan saat ini berasal dari kebanyakan dari tumbuhan, termasuk obat leukemia yang berasal dari tanaman tapak dari Madagaskar, atau bahasa ilmiahnya Caterotus foresio, atau pemanfaatan jamur penicillium, bahasa ilmiahnya itu Penicillium carisgenum, untuk obat-obatan kolesterol. Selain perkembangan kebutuhan manusia pun memanfaatkan tanaman sebagai bahan bangunan yang diambil dari kayu-kayu yang kokoh. Bahkan dengan perkembangan teknologi, tanaman dan jamur ini dapat digunakan sebagai biomediator atau mikroorganisme yang menguraikan kontaminan seperti jamur pemakan plastik. Oleh karena itu, kehidupan manusia tergantung pada regenerasi spesies-spesies tanaman atau jamur di lingkungan sekitar kita. Ketika kita berbicara tentang hilangnya keanekaragaman tanaman, kita berbicara tentang hilangnya sejumlah besar potensi peluang di masa depan. Kata Dr. Matilda Brown, analisa ilmu konservasi di Royal Botanical Garden Kew, setiap spesies mewakili sejumlah waktu tertentu dalam sejarah evolusi hingga ratusan juta tahun. Hak ini tidak dapat tergantikan. Ketika tidak dapat meniru evolusi yang kita itu nggak dapat meniru evolusi yang telah berlangsung selama puluhan juta tahun untuk mengembalikan tumbuhan tersebut. Apa penyebab kepunahannya? Kepunahan tanaman itu kebanyakan di ancaman terbesar dari kepunahan suatu tanaman adalah hilangnya habitat hidup mereka. Berdasarkan berbagai data cita satelit, ditemukan perubahan permukaan bumi yang awalnya berupa hutan hujam yang dilakukan pertanian. Ancaman lain disebabkan oleh pengumpulan spesies tanaman atau jamur yang secara berlebihan untuk diambil manfaatnya tanpa mempertimbangkan proses regenerasinya. Belum lagi perubahan iklim juga berdampak besar bagi seluruh kehidupan makhluk di bumi. Meskipun cukup sulit menentukan angka pasti dampak perubahan iklim pada suatu spesies, namun kekhawatiran muncul ketika pemanasan global telah menyebabkan kekeringan di berbagai tempat. Hal ini tentu mengkhawatirkan adanya kesulitan dalam mendokumentasi risiko kepunahan tanaman. Ilmuwan masih bisa menentukan jangka waktunya saja. Diketahui bahwa tingkat kepunahan massal naik 2 kali lebih lipat dibandingkan tahun 1900-an. Hal ini ditentukan mengkhawatirkan melihat berbagai penyebab di atas. Penelitian menyimpulkan bahwa manusia berperan besar dalam kepunahan massa tanaman. Sebagai besar aktivitas manusia memanfaatkan tanaman ataupun jamur. Beberapa hal yang manusia peroleh dari tumbuhan ataupun jamur telah hilang dan tidak bisa diperoleh kembali. Oleh karena itu, untuk mengurangi tingkat kehilangan keanekaragaman hayati, pelestarian ekosistem menjadi cara terbaik untuk memaksimalkan keanekaragaman hayati pada masa mendatang. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.